Halo, selamat datang di Cerita Sejarah. Video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Candi Dieng yang berada di Wonosobo. Saksikan videonya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Candi Dieng. Sejarah Candi Dieng Wonosobo merupakan kompleks percandian yang sangat luas yang terletak di sebuah dataran tinggi bernama Dieng. Dataran tinggi Dieng sendiri sebenarnya merupakan sebuah dataran vulkanik aktif yang sangat luas, dan bisa dikatakan sebagai gunung berapi raksasa. Sebagian orang menyebut tempat ini dengan Dieng Plateau, ada juga yang menyebut Gunung Dieng. Daratan tinggi Dieng terletak di sekitar Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, dan berada di sebelah barat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng terletak pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Sebagai gunung vulkanik aktif, dataran tinggi ini juga memiliki beberapa kawah yang masih sangat aktif yang tersebar di beberapa tempat dengan jarak yang cukup berjauhan. Posisinya yang cukup tinggi membuat suhu udara di kawasan ini sangat dingin bagi orang Indonesia. Pada siang hari suhu udara pada kisaran 15 derajat sampai 20 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius pada malam hari. Sedangkan pada bulan-bulan tertentu suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Sejarah Candi Dieng Wonosobo. Penemuan Candi Dieng. Candi Dieng adalah sebuah kompleks candi Hindu. Awal ditemukannya kompleks Candi Dieng Wonosobo terjadi pada sekitar tahun 1814. Diawali ketika seorang tentara Inggris yang pada waktu itu bermaksud berwisata di kawasan dataran tinggi Dieng. Secara tidak sengaja dia melihat beberapa bagian atas candi yang terendam di dalam kubangan air. Lalu akhirnya pada tahun 1856 dimulailah upaya pengeringan dan pengerukan areal sekitar kompleks candi. Upaya ini dipimpin oleh seorang Belanda bernama Van Kinsbergen. Dan berawal dari situlah lalu ditemukan beberapa bangunan candi yang tersebar di beberapa tempat yang tidak terlalu jauh. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan proses pencatatan dan pengambilan gambar pada tahun 1864. Sejarah Candi Dieng Wonosobo. Sejarah Candi Dieng sampai dengan saat ini memang tidak begitu jelas, karena tidak ada satupun ditemukan bukti tertulis yang menyebutkan mengenai kapan tepatnya Candi Dieng dibangun. Hanya sebuah prasasti yang ditemukan di kawasan itu, yang memiliki angka tahun 808 Masehi. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa kompleks Candi Dieng dibangun sekitar abad 8–9 Masehi berdasarkan perintah dari para raja pada masa dinasti Sanjaya. Namun menurut penelitian lanjut, kompleks Candi Dieng diperkirakan dibangun melalui dua tahap pembangunan. Tahap pertama diperkirakan dimulai pada akhir abad ke-7 dan diakhiri pada awal abad ke-8. Sedangkan pembangunan tahap kedua berlangsung pada pertengahan abad ke-8 sampai sekitar tahun 780 Masehi. Sejarah Candi Dieng Wonosobo. Kompleks Candi Dieng. Candi Dieng Wonosobo sendiri merupakan sebuah kompleks percandian. Artinya tidak hanya terdiri dari satu bangunan candi, melainkan terdiri dari banyak gugusan candi yang tersebar di beberapa lokasi yang agak berjauhan. Kompleks Candi Dieng Wonosobo secara keseluruhan menempati areal seluas 1,9 x 0,8 km persegi. Kompleks candi ini terdiri dari 3 kelompok gugusan candi dan 1 buah candi yang berdiri sendiri. Uniknya semua kelompok candi ini dinamai berdasarkan tokoh-tokoh pewayangan seperti yang dalam kitab Mahabharata, yaitu Kompleks Candi Gatotkaca, Kompleks Candi Arjuna, Kompleks Candi Dwarawati, dan satu lagi adalah Candi Bima yang bukan merupakan kelompok candi, berdiri sendiri.
Sejarah Candi Dieng Wonosobo. Kompleks Candi Arjuna. Kompleks Candi Arjuna merupakan salah satu kompleks percandian di Candi Dieng Wonosobo. Kompleks Candi Arjuna terdiri dari 5 candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Srikandi. 1. Candi Arjuna merupakan candi utama di kelompok candi ini. Candi Arjuna berbentuk persegi berukuran sekitar 4 meter persegi. Candi Arjuna berada di ujung paling selatan dan menghadap ke arah barat yang ditandai dengan adanya tangga pada sisi barat candi. Badan Candi Arjuna berada pada sebuah batur setinggi 1 meter. 2. Candi Semar. Candi Semar merupakan satu-satunya candi di kompleks ini yang letaknya tidak berada dalam satu deret dengan candi lainnya. Candi Semar terletak persis di depan Candi Arjuna, dan posisinya saling berhadapan. Candi Semar berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran yang lebih kecil dari Candi Arjuna. Dalam Candi Semar hanya ada ruangan kosong dengan dinding yang dihiasi jendela-jendela kecil. 3. Candi Srikandi. Candi Srikandi terletak persis di sebelah utara Candi Arjuna. Candi Srikandi berbentuk kubus dengan dinding luar yang dihiasi relief Dewa Wisnu di bagian utara, Dewa Brahma di dinding selatan, dan Dewa Shiva di dinding timur. 4. Candi Sembadra. Candi Sembadra berada di sebelah utara Candi Srikandi. Bentuknya kubus di bagian atap dan bentuk seperti poligon di bagian tubuhnya. 5. Candi Pundewa. Candi Puntadewa terletak di ujung paling utara dari deretan candi ini. Candi Puntadewa terlihat ramping dan tinggi karena berdiri di atas batur setinggi 2,5 meter. Candi ini memiliki sebuah ruangan kosong yang sempit di dalamnya. Candi Dieng. Kronologi dan deskripsi pembicaraan tentang candi-candi di Dieng telah dibicarakan oleh N.J. Krom di dalam bukunya yang berjudul Inlading Thought The Hindu Javan Sequence, 1923. 3 jilid. E.B. Vogler dalam The Monster Cove in the Hindu Javan Sequence, 1949, yang membicarakan kronologi candi-candi Jawa Tengah berdasarkan ragam hias kala makaranya. Kemudian Sucipto Wirjosuparto membahas Candi Dieng dalam karangannya berjudul Sejarah Bangunan Kuna Dieng, 1957. Menurut Sucipto Wirjosuparto, kompleks Dieng ini pertama kali dikunjungi tahun 1814 oleh H.C. Cornelius, dan menurut laporannya, dataran Dieng masih berupa danau dan di antara candi-candinya ada yang terendam air. Baru tahun 1856 J. van Kinsbergen membuat gambar candi-candi Dieng ini, air dialirkan sehingga dataran menjadi kering. E.B. Vogler membagi secara kronologis candi-candi di wilayah Jawa Tengah, berdasarkan ciri-ciri ragam hias kala Makara. Ia membuat pembabakan candi-candi sebagai berikut. Seni bangunan Jawa Tengah kuna, namun telah hilang karena terbuat dari benda-benda yang mudah rusak. Seni bangunan masa Sanjaya, pertengahan abad 7 pertengahan abad 8. Walaupun tidak ada bekas-bekasnya, Vogler menentukan bahwa bangunan masa Sanjaya ini berakarkan seni bangunan Palwa India Selatan. Seni bangunan ini juga disebut bangunan Dieng kuna. Seni bangunan Sailendra, pertengahan abad 8 pertengahan abad 9. Merupakan perpaduan unsur kesenian Dieng kuna dan India Utara. Seni bangunan Sailendra dapat dibagi menjadi 2 aliran, yaitu seni bangunan Dieng baru, yang tetap meneruskan seni bangunan Dieng kuna. Contoh adalah bangunan-bangunan di Dieng seni bangunan Sailendra Jawa yang berakarkan seni bangunan India Utara. Contoh adalah candi-candi di daerah Kedu Selatan dan sekitar Prambanan, yaitu Candi Kalasan, Sari, Lumbung, Sewu, Borobudur, Mendut. Pawon seni bangunan Kesatuan, pertengahan abad 9 kira-kira tahun 927. Disebut Kesatuan, karena Sanjaya Wamsa telah bersatu dengan Sailendra Wamsa melalui perkawinan.
Terdapat percampuran dengan gaya seni bangunan Jawa Timur dan gaya seni bangunan dari luar Jawa. Termasuk kelompok ini adalah Candi Puntadewa di Dieng, Candi-candi Gedong Sanga, Plaosan, Sojiwan dan Lara Jonggrang. Seni bangunan Jawa Tengah akhir 500–928. Seni bangunan yang meniru candi-candi Sembadra, Candi Srikandi, Candi Gunung Wukir. Pembabakan candi-candi oleh Vogler ini kemudian diikuti oleh Sucipto Wirjo Suparto dalam pengelompokan candi-candi Dieng dalam bukunya tersebut di atas. Seperti telah dikemukakan terdahulu, candi-candi di Dieng sekarang ada 8 buah, walaupun terdapat kemungkinan dahulunya jumlah candi lebih dari 8. 4 buah candi berjejer di sebelah utara, yaitu Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa dan Candi Sembodro, yang menghadap ke arah barat. Berhadapan dengan Candi Arjuna terdapat Candi Semar, yang berfungsi sebagai Candi Perwara, menghadap ke timur. Sementara itu ada pendapat bahwa Candi Perwara pun terdapat di depan candi-candi Srikandi, Puntadewa dan Sembodro, namun sekarang sudah tidak tersisa. Kelima candi ini merupakan satu kelompok karena terdapat sisa-sisa pagar yang mengelilingi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dukung terus channel Cerita Sejarah dengan cara like, komen dan subscribe.